Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oka Sufiana dengan NIM C1C021212228. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang materi perpajakan. Yang pertama ada dasar perhitungan, yang kedua ada biaya, dan yang ketiga ada PTKP, yang keempat ada depresiasi, dan yang keempat ada amortisasi. Materi pertama yaitu adalah dasar perhitungan. Untuk dapat menghitung PPh terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Secara singkat mengenai besarnya penghasilan kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto. Yang kedua penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Materi yang kedua yaitu adalah biaya. Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Menurut Undang-Undang BPH terdapat dua jenis biaya, yaitu yang pertama biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, antara lain yang pertama biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya, kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Yang kedelapan, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kesembilan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil, telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, telah dipublikasikan dan menyerahkan daftar piutang tidak tertagih di Dirjen Pajak. Yang ke-10, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Yang ke-11, penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dalam bentuk natural berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Yang ke-11, kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya. Jenis biaya yang kedua adalah biaya yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, antara lain yang pertama pembagian laba dalam bentuk apapun, yang kedua biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota, yang ketiga pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan Menteri Keuangan, yang keempat premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut, yang kelima penggantian atau imbalan yang bersifat natural dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman atau yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pribadi atau badan dalam negeri melalui Basnas yang disahkan oleh pemerintah. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang kesembilan, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang ke-10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-11, sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan. Yang ke-12, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final bukan objek pajak. PPh yang dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Materi yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Besarnya PTKP setahun yang berlaku dimulai dari 1 Januari tahun 2016 adalah yang pertama, sebesar 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat yang pertama penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21. Yang kedua pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
besar yang keempat 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Materi yang keempat adalah depresiasi. Depresiasi merupakan penyusutan untuk aktif tetap berwujud. Harta tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama itu permanen, masa manfaat 20 tahun, yang kedua tidak permanen, masa manfaat tidak lebih dari 10 tahun. Golongan yang kedua yaitu harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Kelompok 4, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang pertama itu metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun. Saat penyusutan dapat dimulai pada yang pertama bulan dilakukannya pengeluaran, yang kedua untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Yang ketiga, dengan izin Direktur Jenderal Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan menagih, memelihara penghasilan atau pada bulan tersebut mulai menghasilkan. Metode yang kelima yaitu amortisasi. Amortisasi merupakan penyusunan untuk aktivitas tetap tidak berwujud. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Kelompok 4, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang yang pertama metode garis lurus dan yang kedua metode saldo menurun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.